Jadi kira-kira bagaimana Dek petani di daerah desa apa ini namanya? Sinaman 2 Bro. Sinaman 2 untuk pengelolaan tanaman kopinya dari segi budidayanya. Oke. Alhamdulillahnya kalau di sini aja ya Prof, khususnya Sinaman 2 itu petaninya sekarang udah melek nih Prof. Yang dulunya hampir 100% di kimia, sekarang udah malah beralih tuh di organik. Malah sekarang mereka udah pakai sistem itu integrated farming. Jadi nanti ada beberapa petani itu yang dia di lahan kopinya itu ada kandang kambing, ada kandang ayam, itu banyak Prof. Jadi dari kotoran itu tadilah yang dipakai lagi untuk ngepupuk si tanamannya. Jadi pertanian terpadu lah ya. Iya, Gitu ya. sebenarnya Jadi sebetulnya. pertanian terpadu artinya untuk kopi ini nggak lagi kimia tapi udah menggunakan berbagai jenis pupuk organik ya. Iya. Dari berbagai sumber ya. Menjurus ke organik lah Terus intinya ya. organik. Malah dulu kan Prof kalau misalnya lahan itu dia gambut, maksudnya lahan itu dia semak, itu rumputnya itu kan dulu dia dirondap lah, yang diracun. Kalau sekarang mereka malah pakai mesin babat. Dibabatin gitu dia rumputnya. Jadi biar kembali ke tanah organik ya. mereka. Itu sih kemarin yang buat kualitasnya di sini pun tetap terjaganya dari situ. Ya tapi maksudnya kalau disebutnya udah kopi organik belum? Kalau itu belum Belum sih, Prof, ya, karena tapi dia masih membalikan unsur haranya lagi Iya, kan. iya. Setelah dia menggunakan kimia kita harus balikin dulu kan unsur haranya biar dia tetap organik. Cuma Tapi- setiap tahun itu tadi mereka tetap menggunakan kompos itu tadi, udah nggak lagi mau di kimia, udah nggak mau. Iya. Tapi belum dikatakan bahwa desa kopi organik belum ya? Belum ada label seperti itu. Sudah, kalau untuk itu sudah, tapi Udah ada. kemarin itu kecolongannya mereka tetap sampaikan gunakan itu karena waktu itu kan sempat kompos yang harganya mahal tuh. Nah itulah yang buat mereka beralih. Kayak gitu sih sebenarnya. Cuman Kalau ini masih, pestisida apanya hamanya untuk pengendalian hama? untuk pengendalian PBKO malah mereka itu sekarang rajin menggunakan yang dari rebung, yang kayak gitu dari rumput. Mereka itu pakai yang itu Prof. Iya. Nggak mau lagi sih nyemprot racun gitu, mereka nggak mau. Berarti menarik juga ini Bu Flora dan Iya Bu. Jadi Dan Prida untuk penelitian, berarti untuk penelitian padi organik tuh padi kok jadi aku ingat padi. Kopi organik menarik nih di sini ya sebenarnya ada iya. ide. Karena memang dulu kelompok tani Namanis juga itu mereka punya sertifikasi organik langsung dari SDI-nya ada, dan itu ada kami pajakan di situ. Dari mana sebenarnya? LS apa gitu Iya. lupa. LPOS kalau nggak salah sih. Itu Ya. ada juga sertifikatnya. Cuman ini kami masih ngurus lagi untuk perpanjangan. Karena si Bang Johnson kan ngurus itu dia. Iya, kemarin juga Bang Johnson nengok itu kaget gitu. Ini gimana cara dapetinnya katanya. Karena kan kemarin Udah sebenarnya ada tantangan ide. berat itu kan karena perkebunan teh ini kan dia masih pakai kimia. Nah, perkebunan kopi kami kan berbatasan sekali, Prof. Nah, itu kami ujungnya mengakalinya dengan pakai metode pagar tunggal ganda. Pagar tunggal ganda. Itu untuk pembatas lahan. Berapa Jadi meter jaraknya? kami batasin dia 1,5 meter itu dari perkebunan PTPN itu kami isi semua singkong, terus depannya itu Penetralnya gitu? Iya, penetralnya singkong. Jadi Mengikat terus, unsur haranya ya. di depannya itu baru kami tanami tebu. Jadi kalau tebu itu kan dia sifatnya banyak nih. Ah itu dia jadinya Tebunya berapa luasnya? ya hanya sebatas untuk Oh, pembatas gitu. tanah itu tadi aja sih Bu sebenarnya. Oh gitu. Kalau petani sekarang malah mikirnya mau ditanami pinang katanya. Kenapa? Karena kan pinang itu akarnya di situ aja serabut. Jadi dia nggak mengganggu batas lahan yang lain. Itu kata mereka. Nggak ada berebutan ya. Lagian pinangnya kan lurus. Iya. Nah, itu yang buat cantik kata mereka. Dia pembatas angin juga ya kan? Gitu. Iya, kalau pinang. Karena kan kadang apa yang ada di sana kan di bawah angin ngaruhnya juga. Iya. Kalau namanya organik kan nggak organik itu betul-betul Harus organik. terjaga. Alami, iya. Iya, ini makanya kami kembangin lagi 2 lahan dengan sistem itu lagi kami balik. Cuman satu lahan nanti Dia yang beda bakal- memang rasanya. Iya, beda kali Bu. Kalau sekarang kalau dia dikasih dia kimia, Maksudnya asamnya perbedaannya itu jauh kali ya. jauh. Dari tingkat asamnya juga udah beda. Oh gitu. Karena Beda kan ya asamannya. beda Pak. Kalau asamnya kimia itu kan kita nggak nyaman. Kadang Nggak ada tahu, yang nggak asam bisa, pekatnya belum itu pernah, di belum ujung. pernah. Yang udah pengalaman udah bisa ngerasain langsung ya langsung. Belum pernah ngebandingin yang tercampur masih terkontaminasi dengan kimia sama yang Sama yang betul-betul betul-betul organik. Iya. Kalau dulu kami diajarin pimpinan itu untuk pertama kali itu ngerasain tanah. Jadi kalau kami dibawa ke lahan, itu kami harus ngejilat dulu tuh tanahnya. Ini rasanya nih tanahnya ada apa aja. Itu mahasiswa di sana. Kayak itu gitu, nggak? gitu. Mahasiswa gitu nggak dibuatnya. Enggak. Jadi diajari sampai Mahasiswa itu. pakai alat.
Padi juga gitu. Iya. Ya, padi juga gitu kami. Makanya rupanya kopi gitu juga ya perlakuannya. Iya, Ya. perlakuannya kayak gitu karena kan Dari tanahnya dulu harus Iya. betul-betul dia 100% bersih Itu dia. dari unsur kimia. malah Dan lingkungan sekitar juga nggak boleh. iya. Ada jaraknya itu harus memang 100% tidak ada kimia. Iya, kalau itu ya Nggak boleh dia makanya nggak boleh berdekatan dengan yang namanya unsur kimia. Kami sekarang malah Bu, lahan itu ada di blok 48, nama lahannya itu justru dia di atas lahan itu kan ada tetangga itu yang dia tanamnya itu bawang. Bawang ini kan tinggi juga ya, masuk kimianya kan tinggi tuh, bawang merah sama bawang itu kemarin terakhir tanam dia tomat. Jadi itu di pembatasnya itu kami batasi dengan pohon bambu, terus pohon aren. Itu kami cara mengakalinya. Jadi di pembatas itu harus kami semak dulu dia. Jadi akarnya itu yang benar-benar akar serabut yang jauh peredarannya. Jadi biarkan mereka yang ke sana, akar kopi ini tidak terhalangi kayak gitu. Jadi nggak terganggu antara si tanah yang dari atas dengan yang dari bawah kayak gitu. Jadi kami pun harus dibandingkan lagi sampai situ gitu. Harus banyak pertimbangan untuk nanam itu. Itu sih sampai situ kemarin yang satu diajarin sama pimpinan. Jadi artinya kalau memang benar-benar mau organik balik, kita harus lihat dulu unsur hara. ya perlakuan semuanya kan juga harus organik. Itu makanya udah di sini tanamin aja bambu, nggak apa-apa lah sedikit semak kata pimpinan yang di sini juga. Malah uniknya kemarin itu disuruh pimpinan tanam bambu, sandingkan juga dengan pohon labu siam. Itu dia. Jadi kan labu siam itu kan dia sifatnya narik ya, kayak kalau yang bulat, karena dia kan lembek tuh, itu pasti ditarik semua tuh jat-jatnya. Biarin aja dia jatuh tapi jangan dikutip. Itu katanya pimpinan kemarin terakhir. Labunya itu ya. Itu kemarin makanya mikir ini buat apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Jadi alam itu menjaga keseimbangan dia ya. Iya. Kan menjaga keseimbangan, ada yang diserap ya kan. Itu seperti itu ya. Iya benar. Karena dia memang harus tuh ada ketentuannya tuh, Prof. Harus ada ketentuan yang dibilang organik itu, waktu betul ada ketentuan itu dijaga. Kalau di sekitarnya masih ada perlakuan organik, apa ya kimia? Iya iya. Nggak bisa, jadi dia memang harus betul-betul organik. Perlakuannya pun juga secara organik. Nggak boleh perlakuan itu ada pakai yang teknologi, nggak boleh. Betul-betul organik. Yang namanya organik ya. Iya. Kembali ke alam lah backnya sebenarnya. Ya jadi udah kita muncul ide baru ya untuk meneliti mengenai kopi organik ya. Nah ini ya kita berada di rumah produksi Sabas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.